Sai hutagamo Tuhaku, sai masih horo haki. Agamo Tuhaku, sai masih horo haki. Hidup nai, sai mardo ngano polo. Na didok nai, sai mardo ngano polo. Kuriam nabagama Maranatha, oh Tuhan, samin sai iu maro. Wah, saya belum. Oke, udah live bro, udah live bro. Oke, udah. Apakah kita nunggu Umi Dini dulu atau selingan-selingan dulu gimana? Biar nyanyi lo aku. Wah, jidat makin kilat nih, makin kilat jidatnya ya. Ya, santai-santai. Sini gitu. Wah, sangat nampak tidak. Sai huta gamdo Tuhaku, sai masih horo haki. Sai huta gamdo Tuhaku, sai masih horo haki. Diharo ai maroni Tuhanku, semona uriam mana gamho ai mardo ngano polo. Uriam mana gamho marana saro. Halo Tuhan, suamin sai tibu maro. Halo? Ya, gimana? Halo? Doha? Halo, gimana bro? Ya, gimana? Ya. Naik rambut kan? Gimana? Mau nunggu OPD dulu? Tadi udah masuk dia. Ya udah, silakan kalau udah masuk. Bebas saja, aku masih bebas aja.
Apa lagi ya? Tahu ini mic-nya nggak bisa nyalain. Udah ya. Sudah suaranya udah kedengaran dengan baik dan benar, bagus. Iya, dari tadi error terus, kadang susah masuknya terus. Pas begitu masuk suaranya nggak ada, udah dipikirnya yang macam-macam aja dari tadi. Jaringan jelek. Ini masuk pakai HP apa laptop nih? Suaranya gerjek ya? Suara siapa? Pakai HP. Bisa. Tidak apa-apa. Jelek suaranya ya? Ya, bagus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Halo, ada telepon. Halo. Kasih pasti memaafkan. Ini masih gerejekan nggak suaranya? Halo? Laptopnya itu Ini masih gerejekan nggak suaranya? nggak jelas. Orang tadi udah bagus-bagus turun lagi. Bukan turun lah, jaringannya yang lagi jelek, masuk aja susah banget. Masuk suaranya hilang. Halo. Udah bisa dimulai, Bang? Udah. Saya sudah siap sedia dari kemarin malam. Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Rudi Yohanes, Bang Valen yang ada di room StreamYard ya di channelnya Umi. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat Umi, Ikhwan Fillah dimanapun berada yang sudah menanti kita di live chat. Kembali malam hari ini akan bertemu ya Bang Rudi Yohanes dengan Bang Valen. Tema yang akan diangkat hari ini adalah apakah Yesus dan ke-12 murid mengajarkan Tritunggal? Di mana di sini aturan permainannya seperti biasa kita buat 2 sesi. Dipersingkat ya mungkin 10 menit ya untuk memaparkan mengenai pandangan ajaran Tritunggal ini dari masing-masing peserta dan kemudian nanti beta 1 jam ya, 1 jam. Di mana beta sendiri tidak menggunakan timer tetapi dapat digunakan kata silakan ditanggapi seperti biasanya. Baiknya dimengerti ya Bang Rudi, Bang Valen ya? Ya.
Oke. Ya, oke. Kita saya masuk ngerti. kepada sesi pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi sa'un fi'ardi walafi sama'i wa huwa sami'ul alim. Mudah-mudahan acara dialog kita malam hari ini akan berjalan kondusif dari mulai sampai akhir ya. Baik, untuk waktu opening statement pertama, 10 menit pertama saya serahkan kepada Bang Rudi Yohanes untuk memaparkan mengenai pandangan dari Yesus dan ke-12 murid mengajarkan Tritunggal atau tidak, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bang Valen. Waktu dan tempat untuk Bang Rudi, Umi, persilahkan. Ya, terima kasih. Kalau daripada karena kita bicara Yesus dan para rasul, maka ini cenderung hanya membahas perjanjian baru. Dan ini hanya membahas kitab suci orang Kristen. Ya, jadi tolong nanti Valen fokus bahwa kita hanya bicara kitab suci orang Kristen, tidak menyangkut Yahudi. Karena Yahudi pada saat itu banyak yang menolak ketuhanan Yesus, tetapi banyak juga yang sudah bertobat, ya kan? Ya, Daud dan Perisi. Nah, Yesus mengajarkan Tritunggal. Apa buktinya? Kan demikian. Ini si Valen yang buka ayatnya apa saya ya? Bagusnya. Halo Bunda Dini, ini Umi. Ya, gimana Bang? Baiknya yang membuka itu saya ayatnya atau si Valen, saya saja lah, enggak. Saya share screen biar gampang ya. Tapi Valen yang membuka itu. Oh iya. Sebetulnya bisa masing-masing Bang, udah bisa. Iya, ya kan? Oke. Ya. Nah, di situ saya memulainya dengan Matius 28 ayat 19. Dibuat situ karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi di situ Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan itu menjelaskan juga mengenai konsep Tritunggal itu bagaimana. Ya. Kemudian Yesus juga mengajarkan di dalam Matius 6, ya, itu mengenai doa Bapa kami, ya kan? Yesus mengatakan, sebentar ya, hal berdoa. Nah ini ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Arti demikian ya seperti itu ya. Bapa kami di sorga, yang di sorga. Maka itu sudah masuk ke ranah Bapa yang di sorga. Karena Bapa ya Tuhan yang kami sembah itu di sorga. Dikuduskanlah namamu. Ini memuji dan memuliakan Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Ini mengundang kerajaan Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka ada ayat lain mengatakan, jikalau kau meminta, mintalah dalam namaku. Artinya di situ tidak langsung menghilangkan kata Bapa. Tetapi pada kolom meminta itu, pada ayat 11, berikanlah kami pada hari ini. Bisa kita ganti contoh. Tuhan Yesus berilah saya kesehatan. Tuhan Yesus berilah saya kesembuhan. Tuhan Yesus berilah saya ini dan itu. Banyak bisa. Tidak lantas kita merubahnya menjadi Tuhan Yesus yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tidak begitu. Itu tetap Bapa. Tetapi ketika ada kalimat mintalah, disitulah dia masuk. Apa yang mau kita minta, mintalah dalam nama Yesus. Karena Yesus sekarang sudah berada di kerajaan sorga, tidak di bumi lagi. Nah, kemudian daripada itu, apakah para rasul juga mengajarkan Tritunggal? Ya, para rasul juga mengajarkan apa itu Tritunggal. Ya, saya petikkan satu ayat dulu. Itu. Halo, suaranya kok dua? Kok jadi ini? Sorry. Saya petikkan ini ya. Ini nih. 2 Korintus 13. Di 2 Korintus 13 ini jelas dikatakan 2 Korintus 13 ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ayat 14 ya. Saya agak rumit juga membacanya, 14 buka kurung 13 strip 13. Kadang dikatakan juga 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi ini di Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini dikatakan setelah Yesus naik ke sorga, ya kan? Maka di sini dikatakan karunia Tuhan Yesus Kristus. Artinya di situ ada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah. Allah itu kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Jadi di sini ajaran Tritunggal itu tetap ada.
tidak ada sedikit pun para rasul mau menghilang-hilangkannya itu, ya. Dan demikian juga ketika kita mulai berbicara tentang kisah para rasul, sebentar ya, yang ini ya, sebentar. Kisah para rasul, pasal rasul 10 bisa, para rasul ini. Bentar, kasih kita para rasul 10 saja. Ya. Sebentar. Nah ini, ayat 38. Kisah para rasul 10. Kisah para rasul berapa ini? Bentar, kulihat dulu kasih, ayat 38 ya. Kisah para rasul 2, kisah para rasul 2. Saya bagikan dulu ya. Mana ini sekarang? Korintus. Kisah para rasul 2. 2 ya. Ini pun dipertegas seperti itu ya, mengenai bahwa apa namanya itu? Ada yang namanya Bapa, ada yang namanya Anak atau Yesus Kristus, dan ada namanya Roh Kudus. Ini ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Artinya ada Yesus, ada Bapa. Ya, itu saya membuka dari situ. Dan ini ayat 33. Dan sesungguhnya ia di sini adalah Yesus, ditinggikan oleh tangan kanan Bapa, Allah ini Bapa, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. Jadi tetap itu menyangkut satu kesatuan ya, bahwa ada Bapa, ada Yesus, dan ada Roh Kudus. Nah, sekarang Yesus sudah kembali kepada Bapa, seperti Yesaya 55 ayat 11, bahwa firman itu kembali kepadaku katanya, ya, dengan tidak sia-sia. Paham ya? Nah, maka sekarang yang kita lakukan apa? Yang diutus ke dunia ini apa? Roh Kudus, bukan Yesus. Orang banyak keliru dikiranya Yesus yang diutus ke bumi ini, tidak Roh Kudus. Bahkan Yesus sendiri pun mengatakan, aku akan mengutus, katanya kan, Roh penghibur atau Roh Kudus itu sendiri ya kawan-kawan ya. Nah, kita kembali dulu ke kisah para rasul 2 tadi ya, sebentar. Cari dulu ayatnya. Nah, saya jelaskan lagi. Jadi kalau kita katakan itu adalah Yesus, di situ letaknya. Mana dia? Ini nih, sebentar. Tunggu. Sorry. Bukan kisah para rasul 1, sorry ya. Saya bacakannya. Di sini dijelaskan di sini ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ingat ya, Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia. Jadi Yesus sudah mengatakan bahwa manusia itu akan menerima Roh Kudus. Bukan lagi Yesus, tetapi Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang diutus lagi ke dalam dunia dan dia maha hadir. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ya kan, nampak malaikat bahwa Yesus dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi banyak orang salah kaprah, dia bilangnya Bapa siapa namanya, Yesus siapa namanya, Roh Kudus siapa namanya, maka ketiganya adalah Roh Kudus katanya kan, Yesus katanya. Jadi kalau Yesus itu turun ke bumi kan Roh Kudus nanti kan kayak turun atas mereka. Artinya katanya Yesus turun kepada mereka. Maka mereka harus mengikut kisah para rasul 1 ayat 11 ini. Bahwa nanti Yesus itu datang dengan cara yang sama ketika kamu melihat dia naik ke surga. Ya, mereka melihat naik ke surga, ada malaikat yang mengiringi dia ke surga. Maka nanti ketika Yesus turun atau mereka katakan Roh Kudus adalah turun, maka mereka harus meyakini itu Yesus misalnya, maka mereka harus melihat ada malaikat mengawalnya dan turun dari langit. Ternyata kan tidak. Ya kawan-kawan ya. Jadi memang setelah firman kembali kepada Bapa, Bapa tidak lagi berfirman ke dalam dunia ini. Tetapi yang diutus adalah Roh Kudusnya ke dalam hati semua orang. Bedakan roh yang diutus ketika
Yesus dibaptis, itu rohnya hanya satu, hanya ditampak oleh orang-orang di situ, tidak tampak oleh seluruh dunia. Bedakan ketika kepada Musa, juga dalam wujud roh, sama api itu kan roh, awan tiang api juga kan roh. Itu hanya bisa dilihat orang-orang sekitar. Tetapi sekarang Bapa mengutus Roh Kudus yang bisa disaksikan oleh beribu-ribu berjuta-juta orang seluruh dunia. Siapa yang mau menerima akan menerima. Siapa yang menolak dia akan pergi. Kan demikian. Jadi kawan-kawan, bahwa dari zaman Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 sampai sampai zaman para Yesus dan para rasul, mereka juga mengajarkan yang namanya Tritunggal. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rudi Yohanes. Waktunya tepat sekali 10 menit ya. Dilanjutkan dari opening statement dari Bang Valen. Bang Valen, silahkan, waktunya dipergunakan. Oke, salam semuanya, selamat malam. Ya, kita ketemu lagi di sini untuk membahas sebuah tema, yaitu Tritunggal. Apakah Yesus dan ke-12 murid mengajarkan Tritunggal? Oke, sebelumnya saya lanjut, saya sapa dulu pemirsa yang ada di bawah. Selamat semuanya, semoga sehat selalu dan diberkati sama Tuhan. Oke ya, saya langsung aja ke pokok tema ya. Kalau kita melihat narasi yang ada di dalam Perjanjian Baru, perihal tema yang udah disampaikan, apakah Yesus dan ke-12 murid itu mengajarkan Tritunggal, kita lihat dulu ya. Benarkah demikian? Kalau kita ngelihat di dalam Markus 12 ayat 29, di sana cukup jelas. Saya share screen. Nah, di dalam Markus pasal 12 ayat 29 dinyatakan cukup jelas. Hukum yang paling utama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa ya. Di sini Esa sangat jelas ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, Payaan Oto Yesua Arizona Lekhol Amiswat Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad. Jadi Echad ya. Jadi di sini tidak ada kata Trinity, atau dalam bahasa Ibrani Hashilus tidak pernah ada ya. Dan kalau kita ngelihat lagi di dalam 1 Korintus ya, saya cek dulu di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Nah, ini udah benar ya. Hanya ada satu Echad ya, yaitu Bapa. Dan segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan hanya satu Tuhan saja gitu, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini kalau kita ngelihat di dalam bahasa teks aslinya itu adalah Kyrios. Kyrios ini kan artinya Tuhan gitu. Jadi kalau perspektif di sini dikatakan Tuhan, Tuhan itu kalau dalam kamus KBBI itu adalah Sang Pencipta. Jika di sini kalau praktisi Kristen mengamini bahwa Tuhan itu adalah Yesus dan Yesus itu adalah Sang Pencipta, berarti di sini udah ada dua Tuhan, dua Sang Pencipta. Ya. Karena di sini sangat jelas Paulus sendiri berkata hanya ada satu Allah saja, Echad ya, hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa. Dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Sebenarnya kata ini tidak tepat, seharusnya ini adalah Tuhan ya. Karena dalam Hebrew-nya adalah Adon, di dalam Greek-nya adalah Kyrios. Nah, kalau kita melihat lagi di dalam Yohanes ya, kita cek dulu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, nah satu-satunya Allah yang benar. Di sini cukup jelas ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus. Jadi di sini ada Allah dan ada utusan, yaitu Yesus gitu loh. Jadi di sini juga tidak bisa menjabarkan bahwa Tuhan itu Tritunggal, Allah itu Tritunggal, nggak ada, karena di sini cukup jelas. Hanya ada satu-satunya Allah ya. Ini Yesus sendiri loh yang bilang. Jadi hanya ada satu Allah yang Echad. Nah, kalau kita melihat di dalam konsep yang dikatakan di dalam Markus ya, baptislah mereka di dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus. Sebenarnya itu tidak apa ya, tidak mengajarkan bahwa Tuhan itu Tritunggal gitu. Tetapi di situ konteksnya tentang tefila yang ranahnya ke big V atau baptisan gitu loh. Jadi tidak pernah ada di situ mengindikasikan bahwa itu adalah ketritunggalan daripada Tuhan gitu loh. Kenapa kalau di ayat situ cuma disuruh baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi kalau kita dalam ayat-ayat yang lain ya, di sana cukup jelas gitu loh. Kalau kita ngelihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus ya. Di situ nggak ada dalam nama Bapa, dalam nama Roh Kudus nggak ada ya. Terus habis gitu kita ngelihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 8:12. Memberitakan Injil tentang kerajaan Elohim dan tentang nama Yesus Kristus. Di situ cuma ada nama Yesus Kristus ya. Jadi kalau analogi yang mengambil dari Matius 28 ayat 19 itu bagi saya terlalu memaksa gitu loh. Kenapa? Karena di situ sangat menjelaskan bagaimana konsep tentang tefila yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus memerintahkan untuk membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi di situ Yesus tidak menjelaskan ketritunggalan daripada Tuhan itu sendiri. Jadi untuk konsep Tritunggal sebenarnya itu tidak pernah ada di dalam PB. Kalau kita melihat di dalam sejarah PB, dalam sejarah ketritunggalan atau Tritunggal, sebenarnya Tritunggal itu adalah filsafat ya, filsuf dari manusia. Kenapa? Kalau kita flashback lagi di dalam sejarah Tritunggal, Tritunggal itu menjelaskan gitu loh, menjelaskan siapa Yesus kan gitu. Itu kan bermula dari perdebatan antara Arius dan Athanasius gitu loh. Dan bahkan sejarah Tritunggal sendiri sangat jelas, tidak ada sangkut pautnya dengan PB gitu loh. Tapi jika ada praktisi Kristen yang menyangkut pautkan perihal Tritunggal itu ada di dalam PB, itu hak-hak mereka, itu wajar karena mereka adalah praktisi dari Kristen yang beriman kepada perjanjian baru. Mereka boleh mengkorelasikan semua doktrin mereka di dalam PB karena PB itu adalah kitabnya mereka. Tetapi kalau kita kritisi narasi yang ada di dalam perjanjian baru itu sebenarnya tidak pernah mengajarkan doktrin Tritunggal gitu. Mulai dari kitab Matius sampai Wahyu tidak pernah ada keributan tentang masalah ketritunggalan Tuhan gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, lanjut. Waktunya masih 3 menit, Bang Valen. Mau dicukupkan saja. Halo, langsung aja dilanjutkan ke Betel ya. Langsung ke sisi kedua. Betel ini waktunya 1 jam seperti biasa ya. Tidak ada timer, tapi biasa dilempar dengan kata silahkan ditanggapi. Silakan Bang Valen. Oke, saya akan bertanya simpel. Apakah Bro Rudi Yohanes itu percaya jika Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Sang Pencipta? Oke, silakan. Ya, sebagai seorang yang beriman kepada Bible, saya percaya. Di mana saya bisa mempercaya itu? Tolong dibagikan share screen saya. Oke. Ya. Pertama, saya selalu memulai dari Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang terjadi. Kalau kita merujuk pada kejadian, siapa yang menjadikan segala sesuatu itu? Itulah Bapa. Dengan apa? Dengan firman. Maka kejadian Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah atau Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Titik. Jadi firman itu jikalau bersatu dengan Bapa maka adalah Bapa. Kalau firman bersatu di atas kertas maka dia kitab suci namanya. Itu bedanya. Kalau firman disampaikan oleh saya maka namanya khotbah atau pengajaran. Tolong dibedakan. Nah, sekarang ini juga termaktub di mana? Waduh. Saya lupa ya.
sebentar. Kemarin sudah saya buka, jadi lupa lagi saya. Ibrani, mana Ibrani? Ibrani ayat 2 juga demikian. Maka zaman akhir ini ia telah berbicara kepada dengan penatal anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Sementara kita lihat proses penciptaan alam semesta, itu oleh siapa? Bapa. Dengan apa? Dengan firman. Jadi jelas bahwa saya beriman bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta ini. Dan Bapa lah yang Yesus menyatu dengan Bapa di dalam firman. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Ya, silakan Palen, itu yang bisa saya jawab. Sekarang Palen, saya mau bertanya juga kepada kamu. Kamu tidak percaya katanya Tritunggal. Dan konsep Tuhan yang kamu percayai, apakah kamu sanggup untuk berbicara tentang perjanjian baru? Atau harus kembali ke perjanjian lama? Silakan jawab. Oke ya, tadi kan saya tanya perihal siapakah Yesus Kristus itu menurut Bro Rudi Yohanes, dan Bro Rudi Yohanes menanggapi bahwa umat Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Sang Pencipta. Kalau kita kembali kepada pokok Tritunggal itu kan tres personae una substantia. Kalau kita kembali lagi ya, bentar saya remove dulu ini. Kalau kita kembali lagi di dalam 1 Korintus ya. Nah, kalau kita kembali lagi di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Jelas ya di sini. Allah cuma satu, yaitu Bapa, dan Dia adalah Sang Pencipta. Terus di sisi lain di sini juga ada yang namanya satu Tuhan, yaitu Yesus. Dan Bro Rudi sendiri tadi setuju bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Sang Pencipta. Jadi bagaimana mungkin Bro Rudi ini bisa menjelaskan gitu konsep Tritunggal itu kayak gimana? Karena di sini kalau Bro Rudi menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Sang Pencipta, sedangkan di sini Paulus sendiri berkata, ya cuma hanya ada satu loh, satu Elohim, yaitu Bapa, dan bukan Yesus gitu loh. Jadi bagaimana mungkin di sini ada dua Sang Pencipta gitu loh. Kalau Bro Rudi menyatakan bahwa Yesus adalah Sang Pencipta, dan di sini ada lagi, yaitu Allah, yaitu Bapa yang adalah Sang Pencipta gitu loh. Berarti ada dua Tuhan dong. Bukankah konsep Tritunggal sendiri itu rata-rata nih ya, rata-rata kadang banyak sih para praktisi Tritunggal ini menjelaskan dengan warna yang berbeda-beda gitu. Tetapi kalau saya menyikapi di sini ya, di dalam 1 Korintus ini, saya kembali ke pernyataan Bro Rudi yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Pencipta, sedangkan di sini ada tertulis satu Allah gitu loh. Nah, apakah Yesus ini adalah Allah, adalah Bapa gitu loh? Bagaimana Anda bisa mendefinisikan perihal konsep Tritunggal itu sendiri jika Anda berkata bahwa Jesus is God, dan kita tengah membahas konsep Tritunggal, berarti bukan ada satu Tuhan, melainkan ada dua Tuhan gitu loh. Oke, silakan ditanggapi. Oke, terima kasih. Tadi saya sudah bertanya kepada Spalen, apakah kamu sanggup kita bicara hanya dari perjanjian baru? Artinya dia sanggup, maka kita tidak akan beralih ke perjanjian lama. Ya, tolong di share screen saja yang kamu kasih tadi. Saya sudah share screen itu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Justru ayat ini menjelaskan konsep Tritunggal, bahwa Bapa dan Yesus di sini dipisahkan, tidak disatukan. Ya kan? Tetapi apakah ada dua Tuhan? Nah, di sini kita harus kembali kepada konsep siapa Yesus. Ya, saya balikkan lagi. Memang ini hebat kali ayat ini. Semua orang yang menentang Tritunggal benci kali sama ayat ini. Yohanes 1 ayat 14. Siapa Yesus? Firman itu telah menjadi manusia, artinya Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Nah, apakah firman Allah itu secara fisik atau materi sama dengan Bapa? Tidak. Firman Allah, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Manusia itu adalah daging. Tetapi Bapa di sorga adalah roh, roh adalah Bapa. Ya kan?
Tapi roh Tuhan ya, jangan roh setan. Nah, sekarang kita mau melihat ketuhanan Yesus itu bagaimana. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, apabila firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sekarang Yesus sudah kembali kepada yang punya firman, yaitu Bapa. Maka sekarang dia di dalam diri Bapa. Maka firman itu sekarang adalah Bapa. Andai kata Tuhan berfirman lagi ke dalam dunia ini, seperti kepada zaman-zaman Nabi Musa, atau terakhir kepada zaman rasul-rasul, maka kita akan mengatakan suara itu adalah ya Tuhan. Tuhannya nggak ada. Yang kita katakan suara itu ya Tuhan. Tuhanlah kita katakan suara itu. Dan semua manusia akan menyembah Tuhan itu. Ya. Sekarang, yuk, apakah ada dua pencipta? Pencipta tidak ada dua. Tetap satu. Siapa? Bapa yang mencipta. Namun dengan apa Bapa mencipta? Bapa mencipta dengan Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi Bapa tidak lagi menciptakan. Maksudnya begini, jangan salah tafsir ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Maksudnya hanya manusialah yang diciptakan Bapa dengan tangannya langsung, ya kan? Tetapi segala sesuatu itu Bapa tidak lagi pakai tangan menciptanya, tidak langsung Bapa. Cukup berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, Dia itu siapa? Dia di dalam kalimat ini adalah firman. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman. Saya sudah cari ayatnya di perjanjian lama, Kejadian 1 ayat 1 ayat 2. Tidak saya temukan satu ayat pun di mana Tuhan menciptakan satu benda tidak dengan firman-Nya. Tidak ada. Ya. Jadi siapa yang menciptakan langit dan bumi? Betul, Bapa yang menciptakan. Dengan apa? Dengan firman Allah. Dengan firman. Itulah sebabnya Ibrani 1 itu ayat 2 menjelaskan Dia yang menciptakan langit dan bumi. Maka kita flashback kepada Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Tidak ada di situ yang Bapa langsung menciptakan dengan tangannya selain manusia. Manusia pun diciptakan dengan terlebih dahulu berfirman. Jadi siapa yang mencipta itu? Maka jawabnya Ibrani 1 ayat 2. Dijelaskan di sini, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh siapa? Oleh firman. Maka kita bergerak ke Kejadian 1. Siapa menciptakan alam semesta? Bapa di sorga. Paham ya? Jadi oleh Bapa di sorga, ya kan? Kalau kamu yang buka ayat tadi, maka dijelaskan lagi oleh firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Bapa. Nah, apakah ada dua Tuhan? Tidak. Tuhan yang saya sembah tidak akan dikatakan Tuhan jika tidak memiliki suara atau firman. Maka dia akan bisu. Maka dia tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Loh kok bisa begitu sang debater? Iya, Yohanes 1 ayat 3 menjelaskan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ibrani 1 ayat 2. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Paham ya? Nah, sekarang artinya sudah terbukti Tuhan kami tidak ada dua. Dan ayat yang kamu berikan dulu justru menjelaskan bahwa Bapa itu adalah Allah itu Bapa di sorga. Dan Yesus adalah Tuhan, di situ kan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami juga mengatakan kepada firman itu Tuhan. Musa juga mengatakan Tuhan. Kenapa Musa menamai suara itu adalah Tuhan? Karena memang Tuhan yang sedang bersuara. Ketika dia bersuara, apakah ada roh? Roh ada. Nah sekarang setelah Yesus naik ke surga, apakah Tuhan turun ke bumi lagi? Tidak. Apakah Yesus turun ke bumi lagi? Tidak. Apa yang terjadi? Tuhan mengutus Roh Kudus. Ya, ingat. Jadi sudah jelas ya, ketika Yesus di bumi, Bapa dan Roh Kudus ada di sorga. Ketika sekarang Yesus sudah di sorga bersama dengan Bapa, maka Roh Kudus lagi yang diutus ke bumi. Jadi pengutusannya sudah jelas ya, urutannya. Jadi apakah ketiganya ada tiga? Secara materi ya. Tetapi apakah tiganya ada tiga Tuhan? Tidak. Mereka adalah Bapa. Saya sudah berulang kali menggunakan perumpamaan digital saya ini. Apakah saya dan dia ada dua secara materi? Ya. Tetapi apakah kami jadi dua orang? Ibaratnya tidak sama. Maka Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah sama. Kami adalah hal yang sama. Silakan. Sekarang saya bertanya kepada Palen. Lupa saya bilang silakan. Palen. Apakah Tuhan yang kamu sembah tetap dikatakan Tuhan tanpa roh dan tanpa firman? Silakan.
Oke ya, karena topik kita kan sedang membahas Tritunggal gitu loh. Kalau saya membahas kembali ke tanah, malah nggak Ya ada. silakan. Gitu. Jadi nggak ada Tritunggal. Kalau saya membahas bagaimana Tuhan yang saya sembah, udah cukup jelas ya di dalam Selasa Asari Karim, di dalam perspektif Judaism, Hashem itu Ein Sof gitu loh. Dan bagaimana Hashem itu ada di dalam Keluaran 3 ayat 14 dan 15 itu ada gitu. Tetapi saya akan kembali ya kepada pokok tema gitu loh. Benarkah Yesus Kristus dan para murid ini mengajarkan tentang Tritunggal gitu. Jika konsep Tritunggal itu benar, maka akan saya tabrakkan konsep itu di dalam Wahyu ya, di dalam Wahyu pasal 3. Saya akan share screen dulu. Di dalam Wahyu pasal 3 ya. Kalau kita melihat konsep Tritunggal, tres personae una substantia ya. Jika ditabrakkan dengan Wahyu pasal 3 ayat 1 di sana dituliskan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia. Ya, praktisi Kristen percaya bahwa firman itu adalah Yesus. Nah, di sini malah memiliki 7 roh Elohim gitu loh. Dan ke-7 bintang. Jadi di sini kalau saya pikir dari mana konsep Tritunggal itu ada. Sedangkan di sini malah disebutkan 7 roh Elohim gitu, 7 roh Allah. Jadi apa ya, kalau saya bilang ini agak malah bertabrakan sendiri dengan ayat-ayat dan narasi-narasi yang ada di dalam PB gitu loh. Jadi bagaimana mungkin Tritunggal itu tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Bahkan di dalam PB nggak ada. Justru di dalam PB menyatakan ke-7 roh Elohim nih, 7 roh Elohim. Elohim, 7 roh Elohim Hebrunya. Nah, kalau kita ngelihat di dalam ayat yang ke berapa ini, yang di ayat yang ke-16. Coba saya cek di ayat ke-16. Ayat yang ke-14. Kalau saudara Rudi Yohanes berkata bahwa Yesus. Halo? Suaranya ya. Oke. Nah, kalau Bro Rudi berkata bahwa Yesus itu adalah Bapa dan Yesus itu adalah Sang Pencipta, ya. Saya coba mentabrakkan juga di dalam Wahyu 3 pasal 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Nah, Amin ini siapa coba? Semua Kristen percaya bahwa Amin ini adalah saksi yang setia dan benar, tidak lain adalah Yesus gitu loh. Ya, kalau saya baca di sini, kalau Amin itu adalah Yesus, dialah adalah saksi setia yang benar. Maka saya bisa membaca begini nih. Inilah firman dari Yesus, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah gitu loh. Nah, makanya di sini dulu sebelum Tritunggal ada, sebelum Roh Kudus itu dipaksakan masuk supaya bisa membentuk doktrin Tritunggal, ini ada keributan gitu loh. Dari pihak Arius dan Athanasius gitu loh. Dan di sini cukup jelas loh. Ya, kalau Amin itu adalah Jesus, kalau Amin itu adalah Yesus dan dia adalah saksi yang setia dan benar, maka Yesus ini adalah permulaan dari apa? Dari ciptaannya Elohim sendiri. Jadi bagaimana mungkin seorang ciptaan Elohim itu bisa dinyatakan sebagai Elohim itu sendiri gitu. Dan kalau saya kembali lagi di dalam Yohanes ya. Bentar, saya mau ke Yohanes dulu. Nah, ini saya sudah ada di pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Nah, ayat ini aja udah bertentangan loh sama Wahyu gitu loh. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang dijadikan. Ini semua bertentangan dengan Wahyu 3 ayat 14. Kenapa? Karena Yesus sendiri diciptakan gitu. Bagaimana Yesus ini adalah Elohim sendiri. Bagaimana firman yang diartikan sebagai Yesus itu adalah Elohim gitu. Dan itu sangat apa ya?
sangat rancu gitu loh. Apalagi kalau kita ngelihat nih, dalam narasi PB sangat jelas ya kan, Yesus duduk di sebelah kanan Elohim. Bagaimana Anda bisa menjelaskan hal seperti itu? Jika Yesus itu adalah Allah, terus bagaimana bisa Yesus itu duduk di sebelah kanan Elohim? Jadi di sini konsep bahwa doktrin Tritunggal yang menyatakan tiga pribadi di dalam satu substansi itu sebenarnya apa ya, kalau saya bilang nggak pernah ada rujukannya di dalam PB, itu nggak ada. Bahkan Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai utusan gitu loh. Tidak pernah terbesit keluar dari mulut Yesus sendiri yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Shem atau adalah Allah atau Bapa gitu loh. Justru Yesus ini berkata gitu loh. Ketika muridnya bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan Yesus menjelaskan gitu loh. Barang siapa melihat aku, engkau melihat Bapa. Tetapi di sini bukan berarti Yesus ini adalah Bapa. Justru Yesus ini menjelaskan, ini loh pekerjaan dari Bapa yang aku lakukan. Nah kayak begitu. Jadi Yesus ini adalah utusan, ya kan. Perspektif daripada Kristen menyatakan bahwa Yesus adalah firman. Jadi apa yang diperintahkan oleh Hashem kepada utusannya ini melalui firman, dan Hashem ya atau Tuhan ini dalam perspektif Kristen ya, Tuhan menaruh firman itu ke dalam diri Yesus gitu. Dan segala pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah semua atas perintah Bapa. Ini kalau menurut perspektif Kristen ketika saya mempelajari dulu. Saya kan dulu dari kalangan Netsarim gitu. Jadi di sini tidak pernah menceritakan bahwa Tuhan itu Tritunggal gitu. Justru Tuhan tetap echad gitu loh. Allah itu tetap echad, tetap satu. Bahkan jika komunitas atau praktisi Tritunggal menyatakan bahwa Jesus is God, nah ini malah bahaya gitu loh. Bahayanya di mana? Jika praktisi Tritunggal menyatakan bahwa Jesus is God, berarti ada lebih dari satu Tuhan, lebih dari satu sang pencipta gitu loh. Kenapa? Karena Yesus sendiri diimani oleh orang-orang Kristen sebagai Tuhan dan sang pencipta. Terus Allah itu siapa gitu loh. Dan Rasul Paulus sangat jelas menyatakan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Paulus tidak pernah berkata hanya ada satu Allah saja, yaitu Yesus. Nggak pernah. Kita tahu bahwa Paulus itu adalah orang Yahudi. Dia murid dari Gamaliel. Seorang Yahudi kalau menurut narasi PB. Jadi bagaimana mungkin seorang rabi mengajarkan doktrin Tritunggal, dan itu masuk ke dalam ranah Avodah Zarah. Nggak boleh. Ya. Oke, mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih apa terima gaji. Nah, si Palen memang tidak mengakui katanya Tritunggal, tapi saya tanya tadi, apakah Tuhanmu tetap dikatakan Tuhan atau Hashem yang kamu sembah tetap dikatakan Hashem jika tidak memiliki firman? Apakah dia tetap dikatakan Tuhan jika tidak memiliki roh? Itu belum terjawab ya. Nanti jawabnya setelah ini. Sekarang saya jelaskan dulu Wahyu 3 ayat 14. Tolong di share screen-nya. Nah. Oke, dibukakan dulu ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Maka si Palen mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Maka kita merujuk kepada Kejadian 1. Kan? Kita lihat Kejadian 1 ayat 1, yang mana situ ciptaan? Coba jelaskan nanti ya. Saya ingin tahu di mana letak Yesus itu pertama sekali ciptakan. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Kejadian 1 ayat 1 saya nggak tahu apalagi ada kitab. Kejadian 0 misalnya, Kejadian -1 tak ada. Jadi di mana kita mencari Yesus di sini? Bahwa dia ciptaan. Dan dari apa Yesus diciptakan? Nah, apakah firman diciptakan dari firman? Berfirmanlah Allah, jadilah firman. Dan tidak. Ya. Maksud ciptaan di sana adalah contoh bahwa firman itu adalah sesuatu yang keluar dari diri Tuhan.
Siapa yang menghasilkan firman atau siapa yang membuat firman? Jelas Tuhan. Karena itu keluar dari dalam diri Tuhan. Nah, ini contoh dan berulang kali saya katakan. Coba perhatikan sang debater itu, yang kalian dengar adalah suara. Siapa yang menciptakan suara itu? Saya. Siapa? Rudy Yohanes. Ya kan? Maka si Palen akan mengatakan Bro Rudy, Bro Rudy, Bro Rudy. Kenapa dia mengatakan Bro Rudy? Sama siapa? Tentu sama suara itu. Bukan kepada saya. Karena dia tidak melihat saya. Dia tidak mengenal saya. Tetapi dia hanya berbicara Bro Rudy karena kepada suara itu saja. Sama dengan orang bertelepon. Ya Rudy ada apa? Nah, disitulah Yohanes 1 ayat 1 terpenuhi. Suara saya bersama-sama dengan saya. Maka suara itu adalah saya. Ini buktinya. Sekarang kalimat yang saya ucapkan ini bisa saja diucapkan oleh Umi Dini. Tetapi ketika Umi Dini menjelaskan itu, maka orang tidak akan mengatakan Bro Rudy. Loh kok bisa? Ya suaranya ada lain, suara perempuan. Itu gampangnya menjelaskan. Jadi kalian nanti bilang, oh kalau suara laki-laki gimana? Ya, dimirip-miripkan. Maka laki-laki yang memiripkan suara saya dianggap iblis. Contohnya kalau di dalam Bible. Karena iblis lah yang memirip-miripkan suara Tuhan. Ya kan? Pasti ada. Nah, inilah sebabnya kenapa suara bersama-sama dengan firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu dikatakan Allah. Suara Rudy bersama-sama dengan Rudy, maka si Cahyono memanggil saya dengan Rudy, karena suara saya sedang bersama saya. Nah, apakah boleh saya katakan bahwa suara ini saya menciptakan? Ya boleh. Apakah saya katakan bahwa suara ini saya utus? Boleh. Kalau suara ini tidak saya ciptakan dari dalam diri saya, maka si Cahyono tidak akan membilang ini adalah saya. Kalau suara ini saya katakan tidak saya utus kepada si Cahyono, maka si Cahyono tidak sedang berdebat kepada saya. Kan demikian. Apakah ketika saya mengutus suara saya, lantas saya jadi bisu? Tidak. Kan ini lagi. Yang ngerti ya? Inilah hebatnya konsep ketuhanan yang dianut orang Kristen. Gampang dimengerti sebenarnya. Tetapi memang butuh kecerdasan dan pemahaman yang khusus. Dan butuh bimbingan Roh Kudus, maka mintalah Roh Kudus yang akan mengajarkan. Contoh, saya berbicara kepada Cahyono gini. Apakah suara saya langsung habis? Saya langsung bisu? Tidak, ini bukannya saya bicara terus. Sekalipun itu saya utus ke sana, saya bisa bicara lagi sama yang lain-lain, bisa bicara sama si yang lain-lain dan sebagainya. Ya kawan-kawan, jadi paham. Nah, sekarang mengenai penciptaan dunia, sudah saya katakan. Tidak satu benda pun yang diciptakan Bapa di sorga tanpa firman. Artinya, Bapa tergantung kepada firman-Nya. Iya, itulah sebabnya dikatakan firman bersama-sama dengan Bapa. Firman adalah Bapa. Bapa terkandung kepada rohnya. Iya, sebab roh, Tuhan yang kami sembah tanpa roh, maka dia seperti barbel ini. Cahyono nanti bisa menuhankan barbel saya ini. Dia gampang dimengerti bahwa dia ini mati, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa bicara, tidak bisa berfirman. Tetapi nanti pengikutnya yang mengatakan bahwa barbel ini berbicara kepada Cahyono. Bisa. Kau jadikan ini Tuhan. Bisa. Dan kau buat kedudukannya ini tinggi entah di mana saja. Tapi tidak bisa dia kemana-mana. Dan kau katakan karena barbel ini serba mahal. Maka dia tidak perlu kemana-mana. Dari situ aja dia bisa melihat seluruh dunia. Kan demikian. Gampang mengertinya. Ya, dia tidak hidup. Kalau hidup, maka sulit kita. Bagaimana Tuhan hidup? Apakah dia daging? Apakah banyak pertanyaan? Tapi kalau kita bilang dia diam di tempatnya, selesai. Tidak perlu kau menjelaskan apa-apa. Jadi barbel inilah kamu tuhankan. Selesai. Tidak perlu rumit-rumit. Ya. Dan dia hanya satu. Tidak perlu ada utusan-utusan dia mengutus dirinya sendiri. Tak perlu. Kan demikian. Nah sekarang, kamu sudah saya bukakan kemarin, Yesaya 55 ayat 11. Apa perlu saya ulang? Saya harus mengulang sepertinya. Ya, sebentar ya. Saya ulang Yesaya 55. Ini tar 55 ayat 11. Nah, saya sudah bacakan kemarin. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Bahwa firman itu keluar dari mulut Tuhan ya. Bukan dari mulut si Cahyono. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Maaf Bang Rudi diskusinya ya, jangan nyerang personal ya.
Loh, aku tidak nyerang personal, aku kan membuat contoh bahwa ada seorang Cahyono namanya. Si Palen namanya Palen, bukan Cahyono. Oke, kan contoh. Oke, silakan. Jadi saya membuat contoh. Demikianlah firmanku, ya, yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Paham maksudnya? Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Apakah firmannya kembali? Tidak. Itu sudah menjadi benda. Bendanya apa? Terang. Bendanya apa? Penerang. Bendanya apa? Daratan. Lantas, apa yang kembali dengan kepada Tuhan? Hanya Yesuslah yang kembali kepada Tuhan, kepada Bapa. Firman yang menjadi manusia. Manusia itu kembali kepada yang punya firman. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Ya, semua firman melaksanakan apa yang dikehendaki Bapa. Jadilah terang. Maka dilakukan langsung menjadi terang. Itu kan satu pekerjaan, melaksanakan yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Ini. Tetapi yang kembali itu hanya Yesus. Naik ke sorga, kembali kepada Bapa di sorga. Ya. Nah, bagi ajaran Kristen, bahwa firman Allah itu adalah Allah. Jangankan hanya firman Allah. Apabila Tuhan punya tangan, tangan Allah adalah Allah. Loh kok bisa begitu sang debat? Iya. Jika kamu bilang tangan Allah ini adalah daging, tidak mungkin daging melekat di dalam Allah. Tidak mungkin. Tangan Allah adalah besi. Tak mungkin besi melekat di dalam Allah. Nempel. Tak mungkin. Tangan Allah adalah Allah. Apabila tangan Allah turun ke bumi, misalnya nampak begini, aku akan menyembah tangan itu. Karena dia adalah Allah. Paham maksud saya? Tidak mungkin. Misalnya tangan Allah turun keluar dari layar ini begini. Saya akan menyembah. Karena itu adalah Allah. Demikian juga suara Allah yang keluar dari langit. Si Musa menyembah, sujud menyembah. Ya Tuhan katanya. Dan turut perintah daripada Tuhan itu. Gampangnya. Nah, sekarang si Palen lagi bertanya tadi ya. Jadi saya sebenarnya ya udah saya Palen bertanya judulnya ini ya. Sang debaters menjawab. Itu ya kita buat. Karena kalau aku bertanya pun kepada dia, dia bilang Tuhan yang disembah itu Echad. Echad itu tunggal apa jamak? Kan itu pertanyaannya. Ya kan? Atau tidak dapat dibagi lagi. Ya kan? Paham ya maksud saya? Contoh. Ketika saya tanyakan, apakah Tuhanmu memiliki firman? Artinya di dalam diri Tuhan yang disembah ada firman, ada suara. Artinya sudah bisa dibagi dua. Apakah dia memiliki roh sehingga dia hidup? Saya nggak tahu bagaimana Tuhannya hidup. Tetapi firman dia harus punya. Apakah dia tergantung kepada firmannya? Maka buktikan satu ayat. Saya minta. Di mana Tuhanmu menciptakan sesuatu tanpa firman? Jelaskan kepada saya. Kalau kamu sudah memahami itu, kamu akan memahami Tritunggal. Bahwa Tuhan yang kau sembah tidak dikatakan Tuhan jika tidak bisa berfirman. Karena dengan apa dia mencipta? Hanya dengan firman. Dengan apa dia menurunkan kitab suci? Hanya dengan berfirman. Hanya Barbel saya Sadi yang bisa dijadikan Tuhan tanpa suara. Tetapi pengikutnya mengatakan dia Tuhan. Dan mengatakan dia pernah berfirman. Tetapi dia tidak pernah mendengar firman dari Barbel. Tapi dikatakan nanti dia mengutus. Biar gampang. Diutusnya lah pelayannya. Malaikat. Dan demikian. Gampang menjadikan Tuhan. Barbel itu kujadikan Tuhan bisa. Terus ku karang-karang. Selesai. Tetapi kau tidak bisa menunjukkan Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Sementara Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan, aku adalah Allah yang hidup. Allah bagi semua orang hidup. Tidak bagi orang mati dan juga tidak bagi benda mati. Dan dia hidup sebab dia adalah hidup. Dengan apa dia hidup? Itulah hebatnya Bible, dijelaskan Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang menghidupkan. Itulah sebabnya Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah katanya ada melayang-layang. Hebatnya Tuhan bisa memisahkan rohnya dari dia. Sekarang ada 7 roh, maka ada 7 Tuhan. Tidak. Tuhan sekarang maha hadir. Ada 1 miliar manusia yang menerima 500 juta, maka Tuhan ada 500 juta. Tidak. Tetap satu namanya roh. Sekalipun pengutusannya beda-beda. Contoh, ketika dia diutus kepada si Musa, dikatakan di sana Kejadian 1 lah dulu, Kejadian 1 ayat 2 namanya roh Allah. Ketika diutus sekarang kepada Yesus mengutus namanya roh kebenaran, ada juga roh kudus.
Tapi apakah itu roh, satu golongan roh semua namanya? Kamu bisa cari nanti di Bible, apa benar ada 7 yang diutus di ke dalam Bible itu? Lihat situ. Ada nanti roh kebenaran, roh kudus, roh Allah, roh ini, roh ini. Tetapi jangan kau buat roh dari goa-goa itu ya. Karena 1-2 Petrus. Sebentar. Biar kau paham juga. Biar jangan tersesat. Sebentar ya. 2 Petrus 2. Tolong di share screen. Tolong di share screen. Oh, aku yang belum share screen, goblok. Sorry, aku begoders. Kalau begoders, aku aja begoders. Dah apa-apa. Tolong di share screen dah. Saya 2 Petrus 2 ayat 4 mengatakan gini. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ingat, ternyata malaikat-malaikat itu ada yang berbuat dosa. Siapakah dia? Itulah iblis-iblis dan pengikutnya. Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Ini kamu harus hati-hati Palen. Ya, saya takutnya kamu tidak mengerti Tuhan yang kamu sembah itu bagaimana. Jangan sampai kamu mengatakan bahwa Tuhan yang kamu sembah itu hadir di dalam goa. Ya, memberikan firman kepada nabimu. Itu jelas Alkitab mengatakan itu adalah malaikat-malaikat pendosa atau iblis atau setan, hantu belau, begu ganjang, begu nur-nur. Itulah yang dijumpainya. Bukan malaikat Tuhan. Dan dia katakan menyampai suara Tuhan, bukan suara Tuhan tetapi suara iblis. Hati-hati. Ya. Kalau suara Tuhan jelas itu untuk mencipta dan untuk menyelamatkan manusia, hanya dengan firman kita bisa diselamatkan, dengan tidak yang lain. Maksudmu tangan Tuhan mengambil seperti Yesaya 59. Tangan Tuhan bukan cukup tidak panjang menolongmu, tetapi ada dosa dan kejahatan. Semua itu pun diselamatkan kita hanya dengan firman. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ganti akunya itu, karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ganti akunya itu dengan firman. Firmanlah jalan kebenaran dan hidup. Ya kan? Firmanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui firman Tuhan. Karena dengan mendengar firman Tuhan kita sampai kepada Bapa. Ya kan? Maka firman dan Bapa itu menyatu. Maka firman adalah Bapa jika firman bersama-sama dengan Bapa. Tetapi ketika firman tidak bersama-sama dengan Bapa. Contoh, firman ada di atas kertas. Itu namanya kitab suci. Contoh, firman ada yang bersama si Rudi. Saya ucapkan kepada orang, maka si Rudi bukan Bapa. Tetapi dia pengkhotbah. Atau yang diucapkannya itu khotbah. Bukan saya sedang berfirman. Tidak. Tetapi kalau firman bersama-sama dengan Bapa, maka si Musa mengatakan, ya Tuhan. Oke, saya mau bertanya apa sama si Palen lagi. Coba dijawab dulu pertanyaan saya tadi. Atau udahlah, si Palen aja bertanya kepada saya. Silakan. Silakan Palen. Lanjut. Halo. Ya, halo ya. Silakan. Tadi udah saya jelaskan tuh. Udah sangat jelas ya siapa Tuhan yang sembah. Ya kan ada di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 dan Keluaran pasal 3 ayat 15 gitu loh. Dibuka. Tapi di sini bentar ya, saya buka dulu. Atau saya buka ini aja ya. Bentar. Saya share screen aja, saya sudah buka kok. Enggak, saya buka sendiri nih. Nah, saya buka aja di Kejadian 1 ayat 1 ya. Beresit bara Elohim et asamayim fi haaretz. Nah, di situ itulah Tuhan yang saya sembah gitu loh. Yang menciptakan langit dan bumi itu udah sangat jelas. Nah, di sini saya juga akan kritisi juga ya. Pada kalimat Ibrani di sini ya kan. Di sini kan tertulisnya beresit bara. Ini tunggal loh ini. Ini bentuk tunggal gitu loh. Udah sering kali saya mengajarkan seperti ini. Kalau ini bentuknya jamak, maka ini tidak akan pernah tertulis beresit bara gitu loh. Melainkan beresit baru, tetapi di sini tertulisnya beresit bara gitu. Jadi di sini adalah bentuk tunggal ya. Dan inilah Tuhan yang sembah gitu loh. Beresit bara Elohim et asamayim fi et haaretz. Nah, ini adalah Tuhan yang saya sembah. Tolong jelaskan. Rudi. Tadi jangan lupa. Tolong jelaskan. Waktu saya.
Iya, waktu Maksudku, saya. biar jangan Iya, lupa. Bang tolong Rudi, dijelaskan. sebentar jangan dulu dipotong ya, Bang Rudi ya. Ya. Nanti setelah Bang Valen memberikan aba-aba untuk menjawab, silahkan. Oke, Biar dilanjut Bang terarah, Valen. biar terarah. Apakah Tuhanmu bisa mencipta sesuatu tanpa firman? Kasih ayatnya. Jangan lupa nanti dia. Enggak, jadi saya tetap itu ya, kalau menjelaskan siapa Tuhan yang saya sembah udah sangat banyak di dalam tanah atau perjanjian lama udah cukup jelas gitu loh. Tetapi saya akan tetap kembali lagi gitu loh ke tema ya kan, Perihal Tritunggal ini gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin Tritunggal nih, di dalam Yohanes ya, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 17 ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Orang Yesus sendiri aja punya Allah loh. Jadi bagaimana mungkin saudara Rudi menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, sedangkan Yesus sendiri pergi kepada Bapaknya yaitu Allah, gitu loh. Dan saya akan kembali lagi ke poin ya, perihal tema kita gitu loh. Jadi kalau kita membahas doktrin daripada Tritunggal, kita harus memiliki dulu ya asal usulnya itu kayak gimana gitu loh. Sebelum kita melangkah lebih jauh, makanya kan saya berulang kali kalau diskusi perihal Tritunggal kita harus cek dulu sejarah kan kayak begitu. Dan kalau kita ngelihat dalam New Bible Dictionary, istilah Trinitas sendiri tidak pernah ditemukan dalam Alkitab gitu loh. Dan ini pertama kali digunakan oleh Tertullian pada penutupan abad kedua gitu loh. Dan The New Bible Dictionary ini selanjutnya menjelaskan ya bahwa doktrin atau formal Tritunggal itu adalah hasil dari beberapa upaya yang tidak memadai untuk menjelaskan siapa dan apa sebenarnya Allah Kristen itu gitu. Dan untuk mengatasi ya pada era bapak-bapak gereja pada tahun 325 di Konsili Nikea. Dan ketika pada tahun 381 di Konsili Konstantinopel ya, di situ menjelaskan bagaimana keilahian daripada Roh Kudus. Nah, sementara Tertullian sendiri memperkenalkan istilah Trinitas, apa yang dia ajarkan dan dia percayai itu berbeda dengan doktrin Trinitas yang sekarang gitu loh. Jadi doktrin Trinitas dulu jika dibandingkan dengan yang sekarang ini cukup berbeda gitu loh. Dan itu sangat apa ya? Sangat gimana gitu loh. Bagaimana mungkin doktrin Trinitas dulu yang pernah diajarkan ini bisa berbeda dengan Trinitas yang ada di sekarang gitu loh. Jadi Tertullian dengan bebas itu mengakui bahwa dia telah mengadopsi ide-ide dari ajaran pagan gitu loh. Jadi kita tahu ya Tertullian itu adalah seorang pagan loh, asal muasalnya. Nah, di dalam konsep Tertullian sendiri dia pelopor dari doktrin Nikea dan tidak menyatakan Trinitas secara imanen gitu loh. Nah, penggunaannya atas Trinitas ya menekankan karakter Tuhan yang berlipat ganda. Itu ada ya dalam risalahnya Melawan Praxeas. Dia menggunakan kata-kata Tritunggal dan pribadi dan substansi. Jadi ada pribadi yang berbeda gitu loh. Nah, di dalam bukunya Tertullian sendiri, Against Praxeas, ia juga menyatakan bahwa putra itu tidak kekal dengan Bapa dan memiliki permulaan sebagai putra Allah yang diperanakan. Itu di dalam tulisan Tertullian sendiri gitu loh. Dan dia juga tidak mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah makhluk literal. Jadi doktrin Trinitas yang kita kenal sekarang ini bahkan tidak datang dari orang yang memperkenalkan kata Trinitas gitu. Jadi ada satu perbedaan. Ini yang membuat saya agak ketawa gitu. Bagaimana seorang praktisi Kristen saat ini menjelaskan doktrin Tritunggal itu nggak sama dengan asal muasal Tritunggal yang mudah dijelaskan sama bapak-bapak gereja. Sekalipun bapak gereja masih belum bisa memahami Tritunggal itu sendiri gitu loh. Nah, kalau kita melihat penjelasan para teolog tentang doktrin Trinitas itu sama sekali tidak jelas. Kita melihat di dalam penulis religius A.W. Tozer dalam bukunya The Knowledge of the Holy menyatakan bahwa Trinitas adalah misteri yang tidak dapat dipahami dan upaya untuk memahaminya harus tetap sia-sia selamanya gitu. Jadi percuma gitu loh memahami Tritunggal karena itu adalah sia-sia. Dan kalau kita melihat di dalam The New Angel Bible Dictionary dalam artikelnya tentang Trinitas mengakui bahwa konsep Tritunggal secara manusiawi tidak dapat dipahami dan diakui oleh semua orang yang dengan serius menangani subjek ini bahwa
kitab suci di sini membawa kita ke dalam kehadiran sebuah misteri yang dalam dan bahwa semua upaya manusia untuk berekspresi memang itu tidak sempurna. Nah, ada suatu apa ya? Ada suatu perbedaan gitu loh. Ketika orang sekarang menjelaskan konsep Tritunggal itu berbeda dengan zaman-zaman dahulu, bahkan di zaman-zaman Bapak Gereja itu berbeda mereka. Dan Krill Richardson, profesor sejarah gereja di Union Theology Seminary di New York, ya kan, di New York, itu menjelaskan, meskipun seorang Tritunggal yang berdedikasi sendiri mengatakan ini dalam bukunya, ya, jadi dia mengatakan dalam bukunya The Doctrine of the Trinity. Jadi kesimpulan saya tentang doktrin Tritunggal adalah bahwa itu adalah konstruksi buatan manusia. Bayangin, Tritunggal itu buatan manusia. Jadi ketika Bro Rudi menjelaskan mengambil konsep dari PB, itu berbeda dengan pendiri daripada Tritunggal itu sendiri gitu loh. Nah, sebuah Dictionary of Religious Knowledge menyatakan tentang Trinitas, tepatnya apa doktrin itu, atau tepatnya bagaimana menjelaskan para penganut Tritunggal tidak sepakat di antara mereka sendiri. Dan itu ada di dalam Lyman Abbott Editor 1885 di Trinitarians. Banyak sekali kalau saya mau jabarkan ya perihal doktrin-doktrin Tritunggal, dan di dalam The International Standard Bible Encyclopedia mengakui bahwa Trinitas adalah istilah abad kedua yang tidak ditemukan dimanapun dalam Alkitab, dan Alkitab tidak menyajikan pernyataan Trinitas yang sudah selesai. Nah, itu di dalam The International Standard Bible Encyclopedia. Tidak meyakini bahwa Trinitas itu ada dalam Alkitab. Bahkan Martin Luther yang merupakan pendeta Jerman yang memprakarsai reformasi Protestan berkata, memang benar bahwa nama Tritunggal tidak ditemukan dimanapun di dalam kitab suci. Itu Martin Luther, pendiri dari Kristen Protestan yang pecah dari Katolik, bapak dari Kristen Protestan. Nah, sejarawan dan penulis fiksi ilmiah H.G. Wells dalam karyanya yang terkenal The Outline of History menyatakan tidak ada bukti bahwa para rasul Yesus pernah mendengar tentang Tritunggal. Bayangin loh, di sejarawan dan penulis ilmiah H.G. Wells dalam karyanya yang terkenal The Outline of History menyatakan tidak ada bukti sama sekali para murid itu membahas perihal Tritunggal. Jadi di sini bisa kita pahami ya, bisa kita pahami bagaimana konsep Tritunggal ini gitu loh. Bahkan kalau kita ngelihat ya, istilah Trinitas itu adalah kata lain dari kata Latin, berasal dari istilah Platonik yaitu trias gitu. Dan itu berdasarkan filsafat manusia dan bukan berdasarkan konsep Alkitab. Jadi bagaimana mungkin Anda berkata bahwa doktrin Tritunggal itu ada di zaman Yesus dan para murid gitu loh. Sedangkan pendiri-pendiri Tritunggal istilahnya yang apa ya, kalau saya bilang itu mereka yang pertama kali ya di zamannya Arius, Athanasius itu menceritakan bagaimana Yesus gitu loh. Bahkan mereka juga memaksa Roh Kudus untuk menjadi oknum ketiga. Jadi sebelum kita membahas Tritunggal itu alangkah baiknya kita membahas dulu sejarah daripada Tritunggal. Jangan langsung oh Yesus itu adalah Tritunggal Maha Kudus. Enggak bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Yesus dalam narasi PB, dia adalah seorang rabi. Rabi mengajarkan Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Echad. Jika ada seorang rabi mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Silus atau Trinity, maka rabi itu sudah masuk ke dalam konteks yang namanya Avodah Zarah, dan itu bisa menyebabkan Hilul Hashem. Begitu juga dengan Paulus. Paulus itu adalah seorang rabi menurut narasi di PB, dia murid daripada Gamaliel. Jadi bagaimana mungkin Paulus ini juga mengajarkan perihal konsep doktrin Trinitas yang sangat bertentangan dengan Shlosa Ashar Ikarim, 13 prinsip iman dari seorang Yahudi. Dan ini sangat tidak mungkin gitu loh. Makanya banyak sekali nih praktisi-praktisi Kristen dengan PD-nya, dengan arogansinya, mereka menyatakan bahwa doktrin Tritunggal ini ada di dalam PB. Sebenarnya itu nggak ada kalau kalian mau melihat sejarah Tritunggal itu kayak gimana gitu loh. Tetapi dari semuanya itu ya boleh-boleh aja kalian mengklaim karena itu juga kitab-kitab kalian sendiri. Tetapi pada dasarnya kalau kita mau
berbicara tentang kebenaran itu nggak ada gitu. Tetapi kalau kalian berkata bahwa Tuhan itu echad, udah selesai, nggak ada masalah gitu. Tetapi ketika kalian berkata bahwa Tuhan itu adalah Trinity Asilus, maka itu bermasalah dan itu bisa menyebabkan Abu Zara. Kenapa bangsa para praktisi Judaism sangat tidak respect terhadap Kristen, karena Kristen menyembah daripada manusia, dan itu ya kalau gue bilang Masa ada diulang-ulang yang itu bilang aja. Coba yang baru dong, enggak, itu aja dari tadi. Oh enggak, kenapa? Karena saya mengulang seperti ini supaya bisa mengerti gitu. Jangan kita langsung mengambil konsep daripada Alkitab. Kita belajar dulu sejarahnya kayak gimana sih. Ulang yang lain kasih argumen. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Enggak, Bang Rudi kasih dulu. Kalau belum selesai pembicaraan jangan dulu diambil alih ya. Kredibel ya. Harus Dia kredibel berulang-ulang dulu. tuh jawab pertanyaanku belum dijawab dia. Apa yang diciptakan Tuhannya tanpa firman? Sampai sekarang nggak dijawab. Malah kesana kemari. Enggak, kita kan topiknya kan apakah Yesus dan para murid mengajarkan Tritunggal. Saya tetap kepada tema ya gitu loh. Saya Ya, coba mau jelaskan. dalam tema, Tuhan yang gitu kau sembah, apakah bisa menciptakan sesuatu tanpa firman? Kasih ayatnya. Loh, bagaimana mungkin Anda aja mempercayai PL gitu loh. Jika Anda mempercayai PL, bagaimana Anda bisa berkata kepada saya, Tuhan mana lagi yang saya sembah, kan begitu. Sedangkan cukup jelas gitu di dalam PL ya kan. Sangat jelas ya kan. Tuhan itu adalah Shem, dia Ensof. Bahkan di dalam Bereshit, di dalam kitab Kejadian cukup jelas siapa yang menciptakan. Shem, Elohim, nggak ada di situ Yesus. Dengan bahkan apa menciptakan? Makanya saya bilang harusnya kamu menjelaskan bahwa Tuhan saya tidak bisa menciptakan tanpa firman. Ya, Bang Rudi sebentar, Bang Rudi jangan dulu ini. Dengan firman. Bang Rudi sebentar Bang Rudi, biarkan dulu bicara, nanti ada waktunya. Ya, betul. Jangan dulu. Nanti kalau sudah ada, kita kembali ke kesepakatan awal. Nanti kalau sudah diserahkan ke Bang kita Rudi, bicara nggak ada guna, nggak bermutu. Ini bermutu atau tidak nanti kan bisa dinilai ya. Ya, silakan Bang Valen dilanjutkan. Jadi begini Bro Rudi ya kan, kita kan sepakat ya sesuai dengan WA kita kan membahas apakah Yesus Kristus dan para murid itu mengajarkan Tritunggal gitu loh. Dan kalau kita mau kredibel, kita harus flashback dulu sih. Flashback ini dalam artian begini loh. Tritunggal ini sejarahnya kayak gimana, dan itu harus kita pelajari dulu gitu loh. Sudah kamu jelaskan tadi, nggak usah diulang-ulang, langsung kamu tanya sama saya biar saya jelaskan. Ya enggak kan waktu saya gitu loh. Saya iya, meskipun waktumu untuk jangan berdialog. Enggak, meskipun Bang Rudi sebentar dibiarkan dulu ya, dibiarkan dulu peserta bicara nanti setelah nanti bisa diteruskan saat Bang Valen sudah menyerahkan waktunya kepada Bang Rudi. Silakan Bang Valen dilanjutkan. Bro Rudi mungkin besok Bro Rudi bisa memberi saya tema gitu. Memberi tema kepada saya. Kenapa? Karena saya lebih fokus dengan tema gitu loh, supaya tema kita itu. Tapi jangan berulang-ulang, biar menarik. Diskusi ini monoton, mengantuk aku. Berulang sana, berulang sini. Enggak, yang dibahas kan tema, sesuai tema kan gitu Bro Rudi. Makanya ketika saya membahas tentang Tertilianus di awal sudah kau jelaskan. Kamu jelaskan lagi panjang lebar. Jadi tidak menarik. Bagus kamu serang lagi saya dengan pertanyaan, saya jawab. Tidak usah saya bertanya. Makanya saya kan ngasih apa ya, argumen dasar dulu tentang sejarah Tritunggal. Argumenmu nggak ada. Saya minta tadi kalau memang kau punya Tuhan tidak Tritunggal, coba jelaskan. Apakah dia bisa mencipta tanpa firman? Kasih ayatnya. Kamu bilang Tuhan saya ini. Saya tanya bisa nggak dia mencipta tanpa firman? Kasih ayatnya. Kalau nggak bisa, kalau harus punya firman, kasih ayatnya. Tunggu dulu Bro Rudi. Kita membahas tema gitu loh. Kita membahas tema gitu loh. Bukan membahas. Saya hanya bertanya. Itu juga tema itu. Bang Rudi sebentar. Kita kembali lagi Bang Valen sebentar. Kembali lagi ke aturan ya. Kembali ke rule-nya ya. Jangan dulu disanggah kalau misalkan peserta lain sedang berbicara. Nanti setelah menyerahkan harus bisa Umi Dini menegur pendebat misalnya. Itu tadi sudah dijelaskan, masa diulang lagi gitu. Enggak, itu hak masing-masing Bang Rudi, hak masing-masing ya. Silakan ya. Dengar khotbah jangan tuh. Silakan. Jadi begini loh Bro Rudi, saya kan lebih fokus kepada tema gitu loh. Saya kalau berbicara doktrin Tritunggal, itu saya harus dari dasarnya dulu gitu loh.
dari mana Tritunggal itu ada, saya menceritakan dari segi sejarah. Terus habis itu ketika Bro Rudi menyampaikan itu semua berdasarkan kitab suci, saya juga menyanggah. Ya, bahkan tidak pernah ada ditemukan istilah Tritunggal di dalam PB gitu. Sekalipun Sebentar. Bro Rudi, Kalau kamu menyanggah, sanggalah pertanyaan saya bahwa saya mengatakan Tuhan tidak disebutkan Tuhan kalau tidak berfirman. Dia menciptakan dengan firman. Kau sanggah, oh ternyata enggak Bro Rudi, Tuhan yang Bro Rudi sembah bisa menciptakan sesuatu tanpa firman. Ini ayatnya. yang Begitu. jadi masalah, Jangan kau yang jadi ceritakan sejarah karena kita yang bicara jadi masalah, tentang yang jadi Yesus. Sebentar ya, para sebentar, rasul. sebentar. Bang Valen sebentar, Bang Rudi sebentar, Bang Valen sebentar. Karena di sini Tertilianus bukan itu sebentar, Bang Rudi, rasul. Bang Rudi sebentar. Ya. Karena di sini saya pun tidak mendengar Valen mengatakan bahwa Tuhan bisa menciptakan tanpa firman. Jadi biar dijelaskan dulu. Bang Valen jangan Iya, terlalu tidak panjang ya, biar Bang Rudi Maaf, bisa. maaf. Kita harus kembali ke debat yang agak bermarwah. Jangan jadi membuat ngantuk. Contoh ini. Enggak. Saya Kalau menjelaskan Tuhan saya begini. Kalau memang banyak dia kembali orang, ke banyak orang sebentar itu dulu. gini loh. Kalau Ini benar kan dia juga ingin waktu saya nih. Iya, kalau kamu hanya ingin bertanya kepada saya, tanya saya. Kalau kamu ingin menyerang pernyataan saya, serang. Contoh, saya bilang tadi, Tuhan yang saya tembak tidak dikatakan Tuhan jika tidak memiliki roh. Tuhan yang saya tembak tidak dikatakan Tuhan jika tidak berfirman. Kamu cari lawannya. Antitesismu harus kamu katakan, oh tidak. Ternyata di dalam Bible bukan ada begitu. Tuhan tidak berroh. Begitu. Cara dialog bukan begitu. Tertelianus. Sebentar. Begini. Apa? Dia bukan para rasul. Dia bukan Yesus. Oke, sebentar Bang Rudi sebentar. Silent dulu. Bang Valen segera diselesaikan dulu pemaparan yang tadi. Setelah itu silakan dijawab ya. Oke. Bentar Bang Rudi mute dulu ya. Nah, ketika kita membahas Tritunggal kita harus fokus gitu loh, fokus kepada tema gitu loh. Masalah pertanyaan Bro Rudi tadi, apakah Tuhan yang saya sembah itu dia berfirman apa kagak? Ini kan bukan dalam ranah tema kita gitu loh. Jadi kalau saya mau bilang kredibel, oke lah, ayolah kita kredibel sesuai dengan tema gitu. Jangan sampai membuat suatu pertanyaan atau suatu premis yang keluar dari tema gitu loh. Di sini ada loh banyak pemirsa gitu loh. Makanya saya mencoba untuk fokus kepada tema gitu loh. Saya nggak mau keluar dari tema gitu loh. Dimanapun orang yang dialog, yang kredibel, dia akan tetap fokus kepada tema dan tidak keluar dari ranah tema. Kan begitu Bro Rudi? Ya, sebentar Bang Valen. Sebentar, jadi mohon ya ini untuk kedua peserta tema hari ini adalah tentang Tritunggal, bukan tentang Unitarian atau tentang ketauhidan ya Bang Rudi ya. Jadi tolong jangan menggiring keluar dari tema, jangan sampai out of target ya. Silakan dilanjut Bang Valen. Jangan terlalu panjang juga karena waktu juga tinggal kurang lebih 10 menit. Bisa dilempar ke Bang Rudi. Silakan. Ya, jadi kalau kita membahas tema apakah Yesus dan para murid mengajarkan Tritunggal, ya carilah bukti-bukti itu di dalam PB gitu loh. Kita kunci ini semua ya, karena temanya itu adalah benarkah Yesus dan para murid ini mengajarkan Tritunggal, ya kita kunci di dalam PB gitu loh. Jangan sampai kita keluar ke dalam ranah, kita harus tetap di dalam koridor PB gitu loh. Karena kita membahas tentang masalah Tritunggal, apakah benar Tritunggal ini diajarkan Yesus dan para murid. Nah gitu. Saya udah menjelaskan dari awal gitu. Saya memakai sejarah ya. Saya memakai sejarah sebelum saya melangkah lebih jauh. Saya belajar dulu sejarahnya agar tidak salah kaprah. Ya, oke lanjut Bro Rudi, silakan. Oke, terima kasih. Saya heran mendengar khotbah sampai ngantuk-ngantuk. Ya, jadi tidak menarik. Tema kita jelas Yesus dan para rasul. Memang Tertullianus itu para rasul. Memang Tertullianus itu Yesus. Kan tidak. Ngapain lari-lari ke sana? Kita fokus aja kepada isi Bible. Kan sudah saya bilang di awal. Karena ini menyangkut Yesus dan para rasul, maka di Bible. Dan saya pun tadi agak keliru saya katanya, Tuhanmu memang kamu tidak memahami itu dan judul memang Yesus. Maka saya katakan, jika kamu menentang apa argumen saya tentang bahwa saya bilang Tuhan yang saya sembah tidaklah dikatakan Tuhan jika tidak berfirman, tidaklah dikatakan Tuhan jika tidak memiliki roh karena dia akan mati, karena dia akan bisu, maka kamu tentang. Oh ternyata tidak, bahwa Tuhan yang kamu sembah bisa mencipta tanpa firman. Contohnya ini, ayatnya ini, selesai. Oh tidak, Tuhan yang kamu sembah bukan Tuhan yang hidup. Misalnya Tuhan yang mati, selesai. Nah, bahwa Tuhan yang kamu sembah
Tritunggal. Udah kamu tanya terus-terusan. Oke, sekarang saya tambah. Tolong di share screen Yohanes 10 itu. Ya. Yohanes 10 ayat 30. Ini sederhana ayatnya, tapi ini mengatakan Tritunggal ini. Aku dan Bapa adalah satu. Selesai, titik. Share screen aja, itu sudah saya share screen, ditampilkan di layar. Sudah ada, selesai. Aku dan Bapa adalah satu, gak usah share screen lagi maksudku ya. Nah sekarang, apalagi yang bisa saya jadi dasarkan Tritunggal? Tidak mungkin Yesus itu manusia, manusia tidak bisa menyatu dengan Bapa. Saya sudah jelaskan dari tadi, firman Bapa hanya firman Bapa yang bisa berada di dalam diri Bapa, menyatu di dalam diri Bapa. Andai kata tangan Tuhan turun ke bumi, saya akan mengatakan itu adalah Tuhan dan akan saya sembah. Saya sudah jelaskan, ya kan? Firman Tuhan tidaklah dikatakan Tuhan jika tidak bersama-sama dengan Bapa. Maka harus itu yang kamu tentang. Contoh, ada firman Tuhan yang bersama-sama dengan Bapa, tapi tidak dikatakan dia Tuhan. Kamu kasih contoh saya. Saya sudah jelaskan, firman Tuhan yang tidak diucapkan oleh Tuhan tidak bersama-sama dengan Tuhan. Maka dia bukan firman Tuhan, tetapi kitab suci kalau di atas kertas. Kalau saya yang menyampaikan, maka pengajaran atau yang namanya khotbah. Begitu cara menjelaskannya. Kamu buka dari Bible, terus lantas kamu tuduh bahwa ucapan Yesus, aku dan pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh, itu bukan Tritunggal kamu bilang. Ya buktikan itu bukan Tritunggal. Bagaimana cara membuktikannya? Itu yang harus kamu kerjakan. Saya sudah membuktikan itu Tritunggal. Kenapa? Tidaklah benar bahwa Bapa bisa tanpa firman. Yesus itu kan firman Allah. Tidaklah benar Bapa bisa ada tanpa Roh Kudus. Sudah saya jelaskan. Tidaklah akan kami sembah Tuhan itu jika dia tidak memiliki suara atau bisu. Kenapa? Dia tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Sudah saya buka ayatnya. Yohanes 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 2. Selesai. Harusnya kamu tantang saya, kamu buktikan. Ini loh buktinya bahwa Allah bukan Tritunggal. Bahwa dia bisa mencipta objek A, B, C tanpa firman. Ini ayatnya. Baru kemudian saya lanjutkan tadi. Bahwa Bapa mengutus firmannya menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Sehingga materi manusia berbeda dengan materi yang materi Bapa di sorga. Itu sudah materi yang berbeda. Bukan sama, berbeda itu. Apakah mereka ada dua? Iya, dua secara materi. Daging dan roh. Apakah mereka ada satu? Iya, menyatu. Secara apa? Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Sama seperti saya dan digital saya adalah satu. Selesai. Apakah kami ada tiga? Iya, saya tidak bisa mengutus satu lagi roh saya. Tetapi Bapa menjelaskan ketika Yesus dibaptis. Ada Roh Kudus. Bapa tidak ada situ. Kalau Bapa Roh Kudus itu, maka sesuai dengan Kejadian 33, siapa yang melihatku akan binasa? Tapi ternyata orang melihat tidak binasa. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang diutus Bapa juga. Bukan hanya firman yang diutus, Roh Kudus juga. Iya. Bapa di mana? Tetap di dalam kerajaan sorga. Apakah materi Bapa yang di sorga, rohnya Bapa di sorga sama dengan materi yang di bumi? Berbeda. Apa buktinya? Kejadian 1 ayat 1 mengatakan bahwa ada sosok yang namanya Bapa. Kejadian 1 ayat 2, roh Bapa melayang-layang, tidak terang. Roh Bapa yang di sorga itu terang. Wahyu mengatakan tidak ada lagi nanti di sana matahari kok. Saya Wahyu 21. Tidak ada kegelap, yang ada terang karena cahaya dari Bapa. Artinya Bapa itu terang. Materi Bapa yang di sorga beda dengan materi roh yang melayang-layang di atas permukaan air. Apa buktinya? Ketika roh itu melayang-layang di atas permukaan air tidak terang tapi gelap gulita. Demikian juga ketika Bapa Yesus dibaptis. Bapa di sorga dalam wujud roh. Roh adalah Bapa adalah roh. Roh yang dikutus ke bumi berwujud merpati. Apakah sama? Tidak, materinya berbeda. Andai kata sama roh yang diutus dalam merpati, maka Yohanes pasti binasa saat itu. Yesus pun binasa. Kenapa? Yesus dalam wujud daging. Tidak seorang pun bisa melihat Bapa. Katanya kepada Musa, akan binasa semua yang melihat. Orang di situ daging. Paham ya? Nah, apa yang terjadi? Ternyata manusia bisa melihat ada burung merpati dan Yohanes mengatakan itulah roh dalam wujud merpati.
dan firman dalam wujud daging. Artinya ada 3 wujud yang berbeda. Daging manusia Yesus, roh dalam wujud merpati, dan roh Bapa di sorga. Sekalipun sama-sama roh, tetapi berbeda wujud. Ya, nah, jadi itulah kitab suci Bible ini jelas menjelaskan sejelas-jelasnya. Hanya betul kalau kamu mempelajari Tritunggal, mintalah petuntunan dari Roh Kudus. Ingat, saya katakan, tidak satu Tuhan pun di dunia ini yang bisu. Tidak satu Tuhan pun di dunia ini yang tidak hidup. Semua mengaku Tuhannya hidup. Semua mengaku Tuhannya berfirman. Tetapi ketika ditanya, apalah bukti Tuhan kau berfirman? Apakah Tuhanmu bisa mengutus firman-Nya jadi manusia? Apakah Tuhanmu bisa mengutus rohnya ke dalam dunia? Hanya Kristen yang mengatakan, iya bisa. Karena Tuhan Kristen itu serba maha dan kompleks. Tetapi bisa dimengerti, bisa. Itulah sebabnya ada kitab suci. Sudah jelas terang benderang apa yang saya katakan. Ya, bahwa Allah adalah roh, roh adalah Allah. Tetapi ketika dia mengutus rohnya ke bumi, itu tidak sama materinya dengan Bapa yang di sorga. Kok bisa nggak sama, sang debaters? Keluaran 33 menjelaskan kepada kita ketika Bapa bertemu Musa. Apa dikatakan di situ? Tidak seorang pun bisa melihat aku. Kalau siapa yang melihat aku akan binasa. Gitu kira-kira. Maka ketika Musa bertemu sama api, itu juga roh Bapa ada di sana. Tetapi dia tidak binasa karena materinya beda dengan yang di sorga. Andai kata dikatakan Allah itu Esa, jadi ketika dia datang ke dunia dalam bentuk roh, maka Tuhan Bapa itu langsung jadi bentuk roh. Mati semua yang melihat, mati, ulah belgi, mati sudah. Ternyata tidak. Artinya materinya berbeda. Demikian juga ketika Bapa mengutus suaranya ke dalam dunia. Apakah bisa? Bisa. Apa buktinya? Yesus materinya berbeda, daging. Oke, Bang Rudi, mohon maaf Ya. waktu untuk Betel 1 jam telah habis. Bagaimana? Mau ada perpanjangan waktu atau bagaimana? Saya cukupkan sekian dulu karena dari jam 10 saya harus istirahat. Puji Tuhan hari ini saya tidak ada keluar darah. Karena saya kemarin cepat tidur jam 10. Oke, semoga lekas sembuh ya Bang Rudi ya. Kembali sehat seperti semula. Ya, Valen gimana? Kita tetap berdebat. Ya nggak apa-apa. Iya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Valen. Oke. Oke, terima kasih Bang Rudi ya. Ini buat ya. iya. Oke. Terima kasih, semoga lekas sembuh ya Bang Rudi ya. Ya, sampai jumpa.